Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwi Aldi dengan NIM 2233841 dari Prodi S1 Teknik Mesin NK Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis proyeksi pada menggambar teknik. Satu, yaitu proyeksi isometri. Proyeksi isometri adalah proyeksi yang menampilkan objek pada gambar secara tepat dengan panjang garis sumbu yang menggambarkan ukuran sebenarnya. Pada proyeksi isometri tidak ada skala pengecilan pada ukuran gambar dengan perbandingan sumbu X berbanding Y berbanding Z, yaitu 1:1:1 dengan jarak antar sumbu sama dengan 120 derajat. Yang kedua yaitu proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri adalah penyempurnaan garis tumpang tindih pada proyeksi isometri menjadi tidak terlihat. Perbandingan panjang sumbu X, Y, Z pada proyeksi dimetri yaitu 1:1 dengan kemiringan sisi 7 derajat terhadap sumbu X dan 40 derajat terhadap sumbu Y. Yang ketiga yaitu proyeksi trimetri. Proyeksi trimetri adalah proyeksi yang memiliki perbedaan panjang dan besar sudut pada sumbu X, Y, dan Z dengan perbandingan panjang sumbu X, Y, Z yaitu 9/10A berbanding setengah A berbanding A. Yang keempat adalah proyeksi miring oblique. Proyeksi miring adalah proyeksi gambar di mana garis pada proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi namun membentuk sudut miring. Permukaan depan objek pada gambar ditempatkan dengan bidang kerja proyeksi sehingga bentuk permukaan depan objek tergambar seperti sebenarnya. Sedangkan untuk panjang objek pada proyeksi yang disebut adalah 1. Apabila panjang objek pada proyeksi sama dengan panjang sebenarnya, maka disebut proyeksi miring Cavalier. Sedangkan untuk panjang objek pada proyeksi yang diperpendek disebut dengan proyeksi miring kabinet. Dan ini dia contoh-contoh proyeksinya, yaitu pertama isometri dengan yang membentuk sudut 30 derajat. Yang kedua dimetri, yaitu membentuk sudut 40 derajat terhadap sumbu X dan 7 derajat terhadap sumbu Y, dan perbandingan A berbanding setengah A. Dan ini untuk proyeksi trimetri, yaitu membentuk 3 buah sudut, yaitu 140 derajat, 120 derajat, dan 100 derajat. Sementara untuk miring yaitu membentuk sudut 45 derajat berbanding dengan perbandingannya yaitu A berbanding setengah A dan berbanding A. Kemudian kita akan membahas tentang proyeksi Eropa dan Amerika. Proyeksi Eropa disebut juga dengan sudut pertama dan ada juga yang menyebutnya dengan proyeksi kuadran 1 sesuai dengan sistem kuadran dalam menggambar teknik. Benda yang tampak pada gambar diletakkan di depan bidang-bidang proyeksi seperti gambar juga. Ia diproyeksikan pada bidang belakang menurut garis penglihatan A dan menggambarkan adalah gambar pandangan depan. Kemudian ada proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika biasanya sering disebut sudut ketiga dan juga ada yang menyebutkan proyeksi kuadran 3. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Benda yang akan digambarkan diletakkan dalam peti dengan sisi tembus pandang sebagai bidang-bidang proyeksi seperti pada gambar nanti saya tunjukkan. Pada tiap-tiap bidang proyeksi akan tampak gambar pandangan dari benda menurut arah penglihatan yang ditentukan oleh anak panah. Perbedaan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa dalam gambar teknik proyeksi ortogonal. Perbedaan pertama antara proyeksi Eropa dan Amerika adalah letak kuadrannya. Proyeksi Eropa terletak pada kuadran 1, sementara proyeksi Amerika terletak pada kuadran 3. Kemudian arah pandangan. Karena
posisi kuadrannya berbeda, tentu arah pandangannya juga berbeda. Dalam proyeksi Amerika adalah proyeksi yang bidangnya sama dengan arah pandangannya, tata letaknya dengan perspektif yang sama membuat proyeksi Amerika lebih mudah dipahami dibandingkan proyeksi Eropa. Sementara posisi bidang proyeksi Eropa berlawanan dengan arah tampilan. Penggunaan proyeksi. Yang ketiga ada perbedaannya, itu penggunaan proyeksi. Selain itu ada juga perbedaan dalam penggunaan proyeksi Amerika dan Eropa, di mana dalam hal proyeksi Amerika memiliki cara yang lebih rasional untuk menggunakannya. Oleh karena itu banyak digunakan oleh Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia. Sementara itu dalam penggunaan proyeksi Eropa banyak digunakan di negara-negara Eropa. Kemudian simbol. Jika dilihat dari pembacanya simbol, maka proyeksi Amerika dan Eropa memiliki perbedaan yang menjadi pembeda antara proyeksi Amerika dan Eropa. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di Google atau di YouTube. Sekian dari saya. Terima kasih. Salah dan janggalnya saya Muhammad, namanya juga manusia, tidak luput dari salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.